Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semuanya pasti dalam keadaan baik. Harapan saya juga begitu. Semua baik kan dan sehat? Nah, baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu tentang pelajaran keahlian kita pemrograman dasar. Materi kita hari ini adalah tentang alur logika pemrograman. Kalian tahu tidak apa itu alur logika pemrograman? Dalam membuat sebuah program, sebelumnya kita harus tahu alurnya, jalannya yang bersifat logis. Misalnya, kalau kita hendak membuat nasi goreng, apa yang perlu kita lakukan? Prosedur apa yang perlu kita lakukan? Apa bahan-bahannya yang perlu kita siapkan? Begitu juga dengan membuat sebuah program. Mana tahu nanti anak-anak didik kami menjadi seorang programmer yang terkenal, maka kita harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Nah, apa yang kita pelajari hari ini tentang alur logika pemrograman ini nanti akan menerapkan cara-caranya dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam membuat sebuah program. Nah, anak-anak, pelajaran kita ini, alur logika pemrograman ini, untuk apa kamu pelajari? Sudah barang tentu sangat berguna untuk kalian supaya nanti kamu bisa memahami, mempresentasikan konsep struktur dari sebuah algoritma. Nah, untuk membuat sebuah struktur algoritma itu dalam sebuah program, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1, input. Input itu sering dikatakan adalah masukan. Sedangkan yang kedua, proses. Proses itu sering dikatakan cara atau memproses sebuah masukan yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah output. Output adalah hasil yang akan dikeluarkan daripada yang telah diproses tadi. Nah, jadi dalam membuat sebuah program, ini 3 hal yang sangat penting diperhatikan. Alur logika pemrograman ini sering disebut dengan algoritma. Algoritma atau algorit ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Persia yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Ini seorang ilmuwan dari Persia. Algoritma itu, apa itu? Algoritma adalah urutan proses, langkah-langkah sistematis, jelas dan logis dalam menyelesaikan sebuah masalah. Sekali lagi saya katakan, algoritma adalah suatu proses prosedur, langkah-langkah, urutan, dan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, tadi dikatakan dalam membuat sebuah masalah itu, input, proses, dan output itu sangat digunakan. Intinya, algoritma itu adalah untuk memecahkan sebuah masalah. Permasalahan inilah yang sering disebut input. Kemudian proses, bagaimana cara mengelola permasalahan yang sedang kita hadapi. Sedangkan output itu hasil daripada proses tadi. Nah, jadi struktur dalam menyusun sebuah algoritma itu ada 3 hal yang penting juga diperhatikan. Yang pertama itu judul algoritma. Apa itu judul algoritma itu? Ini menggambarkan secara singkat apa tujuan dari algoritma. Kemudian yang kedua, bagian deklarasi. Apa yang harus dipersiapkan dalam membuat surat tadi? Contohnya apa alatnya,
bahannya, dan yang lain-lain yang perlu untuk itu. Kemudian yang ketiga, deskripsi. Apa itu deskripsi? Deskripsi di sini dikatakan adalah untuk atau bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Nah, saya ambil satu contoh. Contoh alur logika pemrograman atau algoritma dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya mengirim surat. Bagaimana alurnya mengirim surat? Di sini hanya mengirim, bukan menulis surat, tetapi algoritma mengirim surat. Yang pertama, surat sudah tersedia. Yang kedua, amplop juga sudah ada. Yang ketiga, tempelkan perangko di amplop. Yang keempat, tuliskan alamat pada amplop tadi. Yang kelima, antarkan surat ke kantor pos. Saya ulangi sekali lagi. Algoritma dalam mengirim surat. Yang pertama, ambil surat. Yang kedua, ambil amplop. Yang ketiga, tulis alamat di amplop. Yang keempat, tempelkan perangko di amplop. Yang kelima, antarkan surat ke kantor pos. Nah, anak-anak kami yang tercinta, tadi di alur program itu, inilah yang dimaksudkan alur logika pemrograman. Langkah-langkah algoritma. Jadi kalau sudah dikatakan langkah-langkah itu berarti dia harus sudah sistematis, berurutan dari awal sampai akhir. Contoh itu tadi sudah kita buktikan dengan mengirim surat. Jadi mulai dari awal sudah nampak inputnya, sudah nampak prosesnya, dan sudah nampak outputnya. Inilah yang disebut dengan algoritma. Nah, kemudian dalam mempresentasikan sebuah algoritma itu, kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, jadi jenis-jenis dari algoritma itu ada yang kita ketahui adalah bisa kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua adalah bentuk pseudocode. Yang ketiga adalah flowchart. Nah, jadi dalam bentuk sehari-hari tadi sudah kita contohkan bagaimana cara mengirim surat. Pseudocode itu merupakan kode hampir sama dengan bahasa sehari-hari, tetapi dia sudah mempergunakan bahasa pemrograman. Contohnya kita pakai bisa Pascal, bisa Basic, bisa Java. Kemudian flowchart. Flowchart ini adalah berupa gambar. Kalau dia berupa gambar, dia berserta dengan fungsi-fungsinya. Jadi di sini akan dijelaskan nanti apa itu, yang mana itu gambar input, yang mana itu gambar proses, yang mana itu output. Nah, anak-anak kami, jadi tadi yang saya jelaskan itu adalah merupakan sebuah alur program untuk membuat sebuah program. Nah, untuk itu nanti Ibu akan memberikan penugasan. Penugasannya cobalah buat satu algoritma untuk memecahkan masalah dalam mengambil uang di ATM. Nah, anak-anak, tadi sudah saya jelaskan mulai dari materi kita, mulai dari awal hingga sampai akhir. Nah, kesimpulan yang bisa saya berikan pada pagi hari ini, yang pertama, alur dari algoritma itu apa? Tadi harus ada input, proses, dan output. Itu adalah alur dari algoritma. Kemudian struktur algoritma itu apa? Tadi harus ada judul, kemudian deklarasi, kemudian deskripsi. Nah, kemudian yang ketiga kesimpulannya, algoritma itu bisa berupa apa? Yang pertama, berupa bahasa sehari-hari. Yang kedua, itu pseudocode. Yang ketiga adalah flowchart. Nah, anak-anak kami, semoga
materi yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kamu. Jadi penugasan tadi yang saya katakan, cobalah buat atau rancang satu algoritma, harus terstruktur ya, harus terstruktur langkah-langkahnya, yaitu mengambil uang di ATM. Tadi contoh sudah saya berikan. Nah, jadi anak-anak kami yang tercinta, semoga dengan pembelajaran kita hari ini kamu bisa mengerti dan bisa memahami apa yang harus kamu kerjakan dan kamu lakukan. Anak-anak kami, semoga semuanya sehat-sehat. Kita akan mengakhiri pelajaran kita, dan untuk pertemuan minggu depan, materi kita adalah tentang identifier atau pengenal. Nah, anak-anak, kami ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat supaya kita bisa bertemu kembali di